Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Purisatika yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa, mudah-mudahan banyak barokah dan manfaat. Pada hari Ahad kemarin saya sudah mengatur mengenai rukun-rukun sholat, dan rukun-rukun sholat itu namanya juga rukun, maka harus dikerjakan. Kemarin jumlahnya ada 17 ya, dan 17 itu panjenengan ingat semua ya. Oke, raile berarti ya sholatnya rasa dimulai dari niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, sujud dan seterusnya sampai kemudian membaca salam. Tapi kemarin saya sudah matur mengenai terus bagaimana kalau ada rukunnya yang tertinggal. Jadi rukunnya tertinggal misalnya delalah ya sebuah sing dipikir tidak tahu namanya penyebab itu kan macam-macam, beda-beda. Sebabnya saya lupa, sebabnya jenengan lupa, itu beda. Masing-masing orang beda pemikiran. Ning sing paling sering padha pemikirannya iki mikir utang biasanya. Niku sering padha biasanya kok kaya utang, pikirannya semumpel, iki wayang bayar sing belum bayar durung apa? Wayang bayar sing belum bayar durung ono, iki padha berarti memang. Pikirane utek akhirnya lali. Ora takbiratul ihram. Nggih, ora maca takbir, kok yo tangane diangkat ning ora maca. Angkat tangan kok. Tapi tidak baca takbiratul ihram. Bagaimana kalau ini tertinggal? Karena ini memang harus, ini rukun dan wajib sifatnya dalam sholat, maka jelas sholatnya tidak sah. Lah terus dibaleni, sholatnya dibaleni. Lah tapi kalau betul kelingan ya Pak, wong kula ruh sane kebon takbir, kalau betul kelingan. Lah memang orang kelingan, ruwangsane memang sudah takbir ya sudah, namanya juga lupa kaya jenengan poso Ramadan hari pertama. Biasa iki nek muni jam 6 mesti wis sarapan. Iki poso Ramadan hari pertama. Kebiasaannya urung ilang delalah, urung kelingan nek poso jam 6 tetep sarapan. Ning lali pripun lanjut gak masalah, jenengane lupa. Sing dadi masalah kan ya memang pertamane lali, wis nek separuh njur kelingan. Ning ora dindeke malah nanggung kadung enak, lah ini masalah. Kadung enak terus gawe misalnya. Lah ini sing menjadikan batal. Nah, kalau kemudian lupa tidak membaca rukun takbiratul ihram, lupa, dan selama dalam sholat itu tidak ingat sama sekali, tidak ingat, ya sampai salam, tidak ingat, namanya juga tidak ingat, sampai dino sesuk ya ora kelingan, jenenge ora kelingan. Ya sudah, sholatnya pripun bisa buat orang yang tidak sengaja alias lupa itu tadi. Dan lupa memang lali. Neng pas kula niku rukuk niku ndelalah kepikiran nih, aku mau rukuk kira-kira ihram ya. Kelingane pas rukuk utawa kelingane pas sujud. Kan ya wis suwe to. Wis sampe sujud bareng kelingan. Wah, aku mau rukuk ihram. Aduh. Lah kalau ingatnya di tengah seperti ini, ya sudah sholat batalkan, ulangi dari awal. Ini kelingan di pertengahan tadi, maka kemudian mulai lagi sholatnya dari awal. Berarti Mbak, sepuluh ngadeg meneh, niat meneh, terus takbiratul ihram betul. Termasuk
ketika kita tidak membaca niat. Yang awal tidak membaca niat, sama. Niat kan dalam hati betul. Yang jenengane wong lali, lesane ya ora usolli, atine ya ora niat, salatnya tidak sah. Kalau kemudian lupa sampai selesai sholat, bahkan sebulan 2 bulan, ya jenengane lali, ya lali tenan, ora kelingan. Endikon jenengane lali ora kelingan. Nek kelingan berarti ora lali. Ini kadang-kadang sing dieling-eling ora omahe dhewe malah sing dieling-eling tanggane terus. Kadang-kadang lunga pirang-pirang dina ora kelingan bojone dhewe malah kelingan ono. Tapi jalan ini insyaallah aman. Amin ya rabbal alamin. Nah, niat takbiratul ihram. Terus ada lagi yang termasuk rukun, rukuk. Rukuk kan rukun ini. Rukuk itu kan rukun dan wajib. Tidak boleh wong sholat kok orang yang rukuk, tidak boleh. Ning jenengane wong pikirane kokean utang. Sepokoknya wong kadang-kadang utang memang ganggu sholat. Mula jenengan tak sarankan nek utang iki aja kokean utang. Kene utang, oh mari pusing. Kokean utang niku jenengan. Lah terus sak nggon wae sing akeh sisan. Apa to wae? Ya padha ning ya beda-bedane sak nggon. Lah tapi kan bayarnya gede, ya kalau rasa kecil-kecil. Pikirannya rono rene, pikirannya kesana kemarin adalah pas sholatnya tenegi. Akhirnya langsung sujud. Allahu Akbar bablas. Udune kan rukuk, tapi langsung sujud. Kira-kira wong sholat ngoten niku lali ora rukuk langsung sujud enten mboten? Enten mboten? Berarti jenengan pernah alami. Niku pripun? Ya sudah, tak ini jenengane lupa. Namanya lupa, ya sudah, teruskan. Tapi sengaja dimanapun, mbah rukuk, mbah sujud atau rukun yang lainnya, sengaja meninggalkan, sengaja sholatnya tidak sah. Kalau sengaja, sabu, orang sah rukuk, pengen terus langsung sujud. Tidak boleh, tidak sah sholatnya. Wah aku pengen sujud bisa baik, sujud tidak pindu-pindunan, jadi baru kono-kono loro kok misal. Tidak sah sholatnya. Kalau sengaja tidak mengerjakan rukun sholat. Nah tapi kalau tadi rukuk ini lali, mergo pikirannya banyak tapi langsung sujud, lupa, lanjutkan. Tapi pas kondisi sujud kelingan. Sholat madhep ora rukuk langsung sujud. Dan sujud lungguh. Ban lungguh sujud menela. Pas sujud meneh iki kelingan. Aku mau kita rukuk ya misalnya. Aku mau rukuk pas sujud lagi. Kembali berdiri dan rukuk. Berdiri lagi dan rukuk, kemudian lanjutkan proses seperti biasanya. Lalu Pak, kalau kelingan ini ya pas rukuk. Rakaat pertama nggak pakai rukuk langsung sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi jeraman, urung kelingan. Tapi pas rukuk meneh, biasanya hal perkara yang sama ini sok kadang-kadang mengingatkan. Aku mau ngepai rakaat pertama rukuk. Iki mau rukuk, tapi yang pertama katanya rukuk. Jadi sholat ini pikirannya padu diri. Kan aku lah rukuk mau. Yakin rumah sholat akhirnya rukuk. Waduh. Nah ngeten iki nek ora belajar kan ya bingung toh. Piye iki kan. Lah nek mati pripun Pak? Lanjutkan sholatnya sampai selesai tambah 1 rakaat. Anggap rakaat pertama tadi yang enggak pakai rukuk, rakaat pertama yang enggak pakai rukuk itu adalah rakaat yang zom. Oke, anggap itu dami. Di bahasa kerennya, kalau dia ada kuliah Pak. Jadi kira orang tahu kalau dia. Ini anggap itu dami. Niku rakaat yang hilang. Berarti tambah 1 lagi. Berarti 5 rakaat Pak. Nggih nek sholat yang 4 rakaat. Tapi kan yang pertama enggak nunggu rukuk.
dianggap nggak ada. Niku anu Pak, kalau rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, pas rakaat keempat Pak, kalau kelingane rakaat keempat niku ketoknya pas rakaat ketiga mau nganggo rukuk kalau pas rakaat ketiga. Pertama, kedua nganggo aman, nggak ada yang lupa. Neng kalau pas rakaat keempat kelingan, neng rakaat ketiga niku ora nganggo rukuk ya padha peristiwane. Tetap tambah satu. Kelingane mbone ngarep, mbone tengah, tapi sing ilang kan siji tok. Lah nek ora nganggo rukuk, kelingan pokoknya 3 rakaat. Pas rakaat keempat, Pak, kalau kelingan 3 rakaat niku ora nganggo rukuk kabeh gendeng sampean berarti. Mosok salat sampai 3 rakaat ora nganggo rukuk kabeh ya ora ono. Insyaallah ora iki ora. Mosok nek nambah salate ganti 3 rakaat. Tapi nek memang itu sampai tenanan kaya terjadi, ya 7 rakaat tenan iki jenengan. Soalnya sing 3 rakaat lan nganggo rukuk kabeh, iki pikirane ora men pikiran wong kang utang. Rada sulaya wis jane. Rada sulaya gendeng tenan salat kaya ngono iku. Saka ngendi? Kuwi ijazah ngendi salat kaya ngono? Al-Hidayah kan akeh ngendi? Tulisan nikah. Lah sing srengenge ngaji sapa kok abae wae. Aku kenal kantor iki model. Panjenengan literasi piye? Dari pengerti ketok iku lha kok wong pemahamane ngono. Lah pas terangke wong ngantuk awak subuh. Ya jadi itu. Jadi kalau rukun yang tertinggal caranya seperti itu. Kemudian sunnah sholat. Sholat itu kan ada yang rukun tadi wajib dikerjakan, kemudian ada yang sunnah. Sunnah itu ada 2 macam, ada sunnah abaat, ada sunnah hayat. Sunnah abaat itu kalau kita tinggalkan sunnah abaat maupun sunnah hayat, dua-duanya nggak dikerjakan sunnah ini, maka sholatnya tetap sah, jenengane wae sunnah. Nah, kalau yang ditinggalkan sunnah abaat dalam beberapa kitab keterangan termasuk kitab I'anatul Thalibin juga menjelaskan kalau sunnah abaat yang ditinggalkan maka sunnah lagi sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi loh. Saya ulangi, sunnah sujud sahwi, boten harus. Berarti kalau tidak sujud sahwi biasa. Kalau sujud sahwi bagus, sehingga kalau kita melaksanakan sujud sahwi, keafdolan sholat tetap didapat. Tapi kalau tidak sujud sahwi, keafdolan sholat itu akan dihilang. Sunnah abaat napa, sunnah hayat napa? Kalau bingung, biyen nate ngaji tapi lari. Nah, misale kalau percaya jenengan iki ngajine tepun-tepun kaya ado-ado. Rono mangkat. Oh, setiap pengajian itu mangkat. Dengan wong apik. Cuma satu kelemahan jenengan. Rapate jenengan. Masya Allah. Tapi ini ora masalah, tapi teng critane lho. Sregep kok wajib mangkat terus. Wajib mangkat terus. Pokoknya setiap ada doa bersama mesti cah kuwi ono ngaji cah kuwi mesti mangkat. Ono pikir agar cah kuwi mesti ono makan terus. Ya kelemahan siji tok niku wae. Pahaminya. Wong sing ngenten iki besok teng akhirat kali kiai ini digoleki. Kiai ini nang surga golek. Lho iki kang kuwi ning ndi? Aku nek ngaji mesti ono. Doa bersama mesti kuwi ono. Setiap acara apa wae mesti ono. Sing ning ndi ra ketemu akhirat iki goleki kono. Soalnya mau digoleki meh dijak mlebu swarga. Mulun jenengan ngaji niku wis ora usah niat-niat aku mudeng ora, kelingan ora, lali ora, rasa dipikir sing penting makat ngono wae. Penting makat. Bon sunnah abaat itu sunnah yang ketika lupa atau sengaja disunnahkan sujud sahwi. Sunnah abaat itu adalah dalam
tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal dan juga membacanya. Kemudian doa kunut. Ini sunnah abad. Apabila tidak dikerjakan, maka sunnah sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Kalau kita ingat tidak mengerjakan sunnah abad ini tadi masih dalam kondisi sedang sholat, ijazah sholat belum rampung itu kelingan kalau itu tadi tidak dikerjakan, maka disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Jadi setelah membaca takbir akhir selesai, fil alamin innaka hamidun majid, bagus ditambah 2 derajat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Selesai niki. Langsung sujud sahwi. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasud. Allahu akbar. Lagi yang kedua, Allahu akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasud. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali. Pun berkas. Nggih. Kalau niku mboten ngagem kacamata ndelok jenengan ketempuan kebakar. Bon itu kacamata tambah ganteng. Itu sunnah abad, sengaja maupun tidak. Nah dulu saya sudah pernah menyampaikan dulu, tapi mungkin jenengan kelingan. Kalau orang duduk tahiyat awal, kemudian misalnya jamaah, imamnya tidak tahiyat awal tapi langsung berdiri. Niki makmum ini nek rapate dengan yo subhanallah. Boleh enggak apa-apa. Baca saja subhanallah. Ning aja maksa imame kon lungguh. Intinya itu. Imam rakaat kedua harusnya duduk, malah ngadeg. Makmum bilang saja subhanallah. Sudah. Imam yang ngerti ketika sudah berdiri sempurna, maka dia tidak akan duduk, kecuali akan sempurna, subhanallah, akan sempurna ini berdirinya, duduk lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berdiri, lanjutkan. Kadang ada berdirinya belum sempurna, makmum bilang subhanallah, imamnya tetap aja lanjutkan berdiri, tidak apa-apa. Ini subhanallah berarti mengingatkan saja bahwa imam nanti biar sujud sahwi. Karena ada yang lupa tadi. Lah makmum ikut sujud sahwi. Nah, kalau justru duduk lagi, nah ini malah nggak sah. Kemudian karena sudah masuk berdiri kan rukun ini, maka kalau sudah rukun berikutnya ya sudah nggak usah duduk. Kalau duduk malah itu sholatnya nggak sah. Itu sunnah apaan? Kemudian kalau sunnah hayat adalah selain itu tadi, misalnya baca doa iftitah, takbir intikal, takbir selain doa, selain takbiratul ihram, takbir pergantian berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu kan pakai takbir semua. Itu namanya takbir intikal dan rukunnya sunnah. Ora diwaca ora apa-apa, dibaca afdol, jenengane wae sunnah. Nah kalau itu sengaja maupun tidak dikerjakan sunnah hayat ini, maka sholat tetap sah dan tidak disunahkan sujud sahwi. Ya terus saja sholatnya sampai selesai seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu jamaah dalam hal pelaksanaan sholat, penggunaan bagaimana kalau ada yang tertinggal, bagaimana sujud sahwi, ini yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan wawasan ini semakin kalau panjenengan sholatnya mantap, kurang bingungan, mau sholat dewi, mau sholat makmum yang insya Allah sudah lebih tahu, orang kagetan, masjid dewi, masjid yang liya, orang kagetan biasa. Aku
krungu wis ngerti ning aku durung nglakoni, mergone aku durung tau lali salate jalan terus ngoten to nggih. Nggih, ngoten mawon. Bapak Ibu mudah-mudahan kita barokah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit hal Bapak Ibu, untuk ini pemberitahuan mawon untuk kuliah subuh nanti dari Ahad keempat bulan ini, hari Ahad keempat, kalau mohon izin, kemudian bulan-bulan berikutnya sampai Desember, setiap bulan, setiap Ahad ketiga setiap bulannya, saya juga mohon izin, kemudian pripun kok ngoten kan? Ya karena ada ya kajian yang sama tapi di tempat yang berbeda dengan jamaah yang berbeda. Oh, jenengan tinggal di pulau bosan untuk kemudian jenengan. Kemudian foto mari cahiki, enggak di berbagai ilmu mawon. Insya Allah saudara-saudara kita, teman kita, insya Allah banyak, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan. Insya Allah ini tetap jalan. Demikian, mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.